suatu hari ada audisi model, jadi model gitu kan di Palu. Sebenarnya pengen ikut banget tuh adik gua. Nah kalau gua waktu itu iseng. Gua daftar, waktu itu daftarnya 25.000. Lewat proses karantina, lewat proses pelatihan segala macem. Pada malam pentas, sampai juara 2, nomor gue nggak kesebut. Wah, gue bilang ini kalah nih berarti nih kan. Kalau gue kan prinsipnya, nggak apa-apa deh, harapan 3 juga nggak apa-apa, atau kategori apa juga nggak apa-apa deh. Nggak usah juara 1, karena memang ada waktu itu yang ikut juga memang keren banget, dia tinggi, besar, ganteng gitu. Oh kayaknya dia nih menang. Sampai juara 3 nggak dipanggil juga. Waktu itu kan gue undian 10 kan, nomor 10. Gue masih ingat lu gitu nomor 10 tuh. Karena waktu itu acaranya di kolam renang. Nah, tempat kita nunggu sama pintu keluar tuh cuman kurang lebih 5 meter lah. Ada mama itu yang nemenin dia, nemenin kita di situ kan. Ada lama kita pulangin udah nggak mungkin menang lain. Baru jalan 2 langkah dengan juara 1 dengan nomor urut 10. Wah, itu. Hah? Mah itu bukan nomornya Sigit. Iya ya nak, cuma berapa tadi? Sekali lagi kami panggil dengan nomor urut 10. Wah itu yang namanya loncat kegirangan tuh luar biasa. Itu sampai loncat, kalau bisa nyemplung ke kolam renang, pengen nyemplung ke kolam renang waktu itu kan. Itu naik, begitu dibacain hadiahnya, berhak mendapatkan hadiah ini, dan tiket Palu, Jakarta Palu gitu kan, tiket bolak-balik Jakarta untuk mengikuti tingkat nasional di Jakarta. Wah itu yang namanya senangnya luar biasa itu. Gak nyangka lah. Gue gak penting tuh hadiah-hadiah motor dan segala macam, gue gak penting. Yang gue penting ini tiket ke Jakartanya ini waktu itu kan. Gue bilang, kalau seandainya pun tidak ada tiket ke Jakarta, mungkin motornya gue jual, gue mau ke Jakarta kasarnya gitu kan. Sampai di Jakarta, berharap kan bisa jalan-jalan dong. Dulu kan terkenal banget Atrium Senen, terkenal banget tuh, Blok M, Plaza. Itu kasarnya yang harus dikunjungin lah, sama Melawai, ya kan? Yang ngetopnya banget jam dulu tuh ada Plaza Indonesia. Wah, udah kita tulis nanti ini kesini. Tapi saya pegang sendiri, saya nggak ngasih ke istilahnya promotornya itulah apa namanya dari yayasan, saya nggak kasih tahu kalau saya mau kesini. Ternyata enggak, begitu mendarat, kita langsung kunjungan. Jadi ada kayak dari, kalau sekarang tuh kayak Marta Tilaarnya gitu loh, kayak gitu-gitu. Ada yusan kesini, ke situ, ke sana, ke sini. Terus kapan gue ke Dufan-nya gitu kan? Kapan gue mau ngeliat mall-mall yang ngetop ini gitu kan? Pulanglah ke Palu. Orang-orang tanya, kemana lu kemarin? Gimana di sana? Mallnya gimana gitu kan? Terpaksa kita ngebohong kan? Oh iya bagus di sana, bagus. Waduh di sana mallnya luar biasa. Padahal kan enggak ke sana. Wah teman-teman udah hebat. Iyalah bagus lah di sana. Ayo kapan-kapan ke sana. Wah udah gayanya udah kayak yang paling hebat aja kan. Dari situlah makin terpacu untuk nggak bisa nih, gue harus ke Jakarta. Nggak bisa kalau kayak gini terus. Kalau cuma menang model gini doang, nggak bisa kemana-mana, kita udah terkungkung sama aturan-aturan yang udah ada gitu kan, sama schedule yang udah ada gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk, kayaknya cukup lah, gue harus ke Jakarta, gue harus tinggal di Jakarta. Gimana caranya gue harus ke Jakarta? Disitulah akhirnya gue bertekad untuk bagaimana caranya gue minta ke orang tua supaya bisa diizinkan ke Jakarta. Pulanglah, gue dari sekolah gitu kan, pulang dari sekolah. Pas nyokap ada di ruang tamu. Mah, saya udah lulus, saya mau ke Jakarta, gitu kan. Nyokap lagi baca koran. Jadi momen itu saya sampai inget tuh, mungkin saya rasa nyokap lupa. Kalau gue inget momen itu. Jadi kayak penerimaan santri baru ada, itu ada dulu iklannya. Nah, aku kan udah lulus, aku mau kuliah ke Jakarta ya. Enggak, pesantren aja. Mama.
tadi mau dikirim ke Gontor, kamu mending ke Gontor lah gitu kan. Dunia dakwah itu gue sangat suka sekali gitu, memang gue udah terbiasa dari kecil. Di sisi lain ada sisi lain yang pengen bermain musik, pengen kuliah ke Jakarta segala macam, itu yang mendorong lebih kuat sebenarnya jadinya. Ya udah akhirnya ya minta maaf dengan maaf nyokap waktu itu kan. Saya bilang, minta maaf banget ini nggak bisa ngikutin keinginan mama nih jadi ustadz. Saya mau ke Jakarta tetap. Masuk ke Kalipasir, gue cari wartel paling dekat. Cuman gue cerita itu doang. Lo tinggal di mana di Bandung? Lo tinggal di mana di Jogja? Kalau gue di daerah Menteng nih gitu kan. Padahal gue digondang dia itu. Saya bilang, minta maaf banget ini nggak bisa ngikutin keinginan mama nih jadi ustadz. Saya mau ke Jakarta tetap. Akhirnya dengan segala macam cara gue coba, akhirnya nyokap ngizinin. Karena memang gue termasuk yang paling dekat sama nyokap, mungkin karena permintaan gue, akhirnya dia ngelepas gue berangkat. Tibalah hari keberangkatan, gue naik kapal. Gue naik kapal tuh 4 hari kan. Gue naik kapal. Gue masih ingat tuh kapalnya Kambuna waktu itu. Dengan proses 4 hari, ya kan. Yang serunya itu begitu tiba di Jakarta, ada satu kebanggaan lah. Waktu itu mendarat di Tanjung Priok kan, pelabuhan Tanjung Priok kan. Wih, gila terminal tuh. Itu tuh satu kebanggaan buat kita. Artinya mungkin buat orang Jakarta sendiri pada waktu itu kan, yang namanya terminal mungkin buat mereka aduh sesuatu yang sumpek segala macam. Tapi buat kita dari kampung begitu sandar di pelabuhan Priok itu, wah kan Tanjung Priok itu terkenal banget gitu loh. Pelabuhan Tanjung Priok terkenal banget lah kalau di kampung. Malah mungkin orang lebih kenal Tanjung Priok itu daripada Soekarno-Hatta kasarnya gitu kan. Gue lebih sering dengar kata Tanjung Priok. Nah begitu gue sampai di Tanjung Priok tuh, wah itu luar biasa. Sampai gue tuh turun tangga kapal tuh gue pelan-pelan, gue nggak mau kehilangan momen gitu kan. Gue nikmatin banget, waduh, gue lihat dari atas kapal, banyak pabrik-pabrik gitu kontainer-kontainer, gue lihat gitu, hebat. Akhirnya gue bisa juga menginjakan kaki di Jakarta gitu kan, berturun pelan-pelan. Jadi proses dari turun kapal tuh sampai ke mobil kakak gue itu betul-betul gue rasakan banget. Gue nggak mau buru-buru nyampe ke mobil gitu kan. Bawaannya kita tuh dulu karena saya bilang tadi teman-teman itu pada ada yang mau ke Bandung, ada yang mau kemana. Nah karena gue kebagian yang Jakarta, ya gue juga gitu. Jujur begitu pertama kalau gue nyampe aja, gue udah langsung ke wartel. Jess, gimana kabar lu? Gue udah sampai Jakarta. Gila, Jakarta seru banget. Hey Jess, kau tahu tidak? Aku ini tinggal di Menteng, Jess. Halo Jess, gue tuh liat Metro Mini. Macet di Jakarta, gak ada macet di Palu. Jess, lo tau gak gue habis ngapain? Gue habis makan pecel ayam, Jess. Gue telepon teman-teman gue semua di Palu. Proses show off itu memamerkan bahwa gue sudah sampai Jakarta. Sampai di Jakarta dijemput kakak, langsung diantar ke kos-kosan di daerah Gondang Dia waktu itu. Gondang Dia kan deket Menteng. Waktu itu kan ketop banget anak Menteng kan ceritanya kan. Itu satu kebanggaan gue, itu lebih bangga lagi gue begitu gue ternyata kos-kosan gue bagian daripada Menteng. Jarak dari kos-kosan gue ke Kalipasir. Daerah Kalipasir itu kurang lebih mesti jalan kaki ya sekilo lah. Wah gue liat pertama kamar gue, ya sudahlah alhamdulillah. Kamar gue waktu itu kurang lebih 2 kali 2 lah, 2 kali 2 kurang. Tapi gue tetap bangga, gue tetap senang gitu.
Gue datang ke sana, langsung ke Kalipasir, gue cari warteg paling dekat. Cuman gue cerita tuh doang, lo tinggal di mana di Bandung, lo tinggal di mana di Jogja. Kalau gue di daerah Menteng nih gitu kan. Padahal gue digondang dia itu. Masuk gang, gangnya kecil banget. Yang lewat memang cuma motor, itu pun motor juga jarang lewat karena nggak dibolehin karena banyak anak-anak kecil gitu kan lewat ya. Gue sempat kosong dulu tuh sehari. Jadi memang betul-betul beres-beres dulu, beres-beres kamar segala macam kan. Nah, di hari keduanya baru gue, karena dikasih tau kakak gue kan, kalau misalnya mau cari kampus tuh di situ ada tuh di daerah Cikini kan. Lo tinggal jalan kaki sebentar, lo tinggal habis itu tinggal belok kanan lampu merah tuh lurus aja. Itu tuh banyak kampus kan, ada KJ, ada ABA, ada YAI, ada dan lain-lain lah gitu. Padahal itu bisa jalan kaki sebenarnya. Cuma karena saking pengennya gue naik metro mini, gue tetapnya naik metro mini gitu kan. Kayaknya ada keseruan yang luar biasa lah naik metro. Malah dulu gue nyari, gue nggak mau metro mini yang lega, gue mau yang sempit-sempitan. Ya karena berasa gitu, gue naik bus di Jakarta nih gitu, gue naik metro mini Jakarta. Ya semata-mata karena di kampung kan nggak ada gitu kan metro mini. Ya, gue sempet salah naik tuh dulu, kalau naik kan ada caranya tuh. Kalau misalnya naik mesti kaki kiri, misalnya turun mesti kaki kanan, misalnya kayak gitu-gitu kan. Nah dulu gue sempet salah-salah, makanya gue sempet mau jatuh-jatuh kan. Setiap mau naik, setiap mau turun, akhirnya orang kasih tahu, kalau naik tuh kayak gini. Dia tahu mungkin kalau kita dari kampung juga kan. Pada saat disuruh Senin itu, waktu itu kan lagi ngetop-ngetopnya lagu Stinky itu kan. Itu jujur aja, itu baru gue jereng pertama kali. Gue masih inget banget itu nadanya gue main di C. Dulu gue sempet salah-salah, makanya gue sempet mau jatuh-jatuh kan. Setiap mau naik, setiap mau turun, akhirnya orang kasih tahu, kalau naik tuh kayak gini. Dia tahu mungkin kalau kita dari kampung juga kan. Turunlah di sana kan, di IKJ. Jalan dari depan kan ke dalam cukup jauh. Di kampung itu kan, rambut panjang itu kan satu bentuk ini kan, kayak kematangan gitu kan. Karena waktu itu rambut gue cukup panjang. Itu salah satu alasan kenapa gue kemarin gue pengen masuk IKJ, karena gue juga pengen kasih lihat rambut gue juga gondrong loh gitu kan. Yang gondrong bukan cuma lo doang gitu, kasarnya gue juga gondrong gitu kan. Begitu gue nyampe di IKJ, gue salah kaprah. Karena yang gondrong bukan cuma satu kan. Jadi hampir satu kampus itu gondrong semua. Jadi gue ngerasa kayak paling cepak di situ. Ternyata ada yang rambutnya di bawah lutut lah gitu kan, di bawah lutut kan. Kalau gue dulu kan yang kalau mau sok-sok biar dibilang gondrong kan gue kan kayaknya kayak gini kan. Nah, sementara mereka tuh yang gini bro. Jadi buat gue, gila ternyata rambut gue masih cepak gitu kan. Itu yang namanya gue langsung thanksin. Ya udah gue langsung, kayaknya gue belum pantas deh untuk masuk di sini. Gue keluar lagi sambil jalan kaki, ngelewatin terus jalan kaki. Sampai gue ketemu yang namanya kampus Aba-Abi. Coba gue cek ke dalam deh, Gue disuruh ambil formulir pendaftaran, gue isi segala macam. Sampai akhirnya gue dapat nomor ujian. Nomor ujian gue berapa gitu waktu itu, 2000 sekian lah nomor ujian. Wah itu bangga banget. Pokoknya wartel itu menjadi hiburan gue sehari-hari lah wartel itu, karena setiap hari gue laporan ke teman gue. Halo, Ces. Batal aku, Ces. Daftar di IKJ. Tapi akhirnya kuputuskan aku untuk daftar kuliah di ABA. Kau tahu tak, Ces? Aduh, Ces. Cewek-ceweknya bening. Sebelum resimen kan ada proses ospek dulu nih ceritanya. Waktu ospek itu kan memang ada nama-nama gitu kan, ada yang gue inget nama gue Mushroom gitu kan, Jamur. Intinya nama Mushroom tuh jadi luar biasa sejak gue sering dihukum di ospek. Bahkan kita nggak salah pun dicari kesalahan kita supaya kita disuruh ke depan gitu kan. Nah waktu itu kan yang daripada gue disuruh push up, daripada gue disuruh lari-lari, daripada gue disuruh jungkir balik segala macem, gue pikir ya mendingan gue nyanyi gitu kan.
Kak. Tulisannya mushroom, lo lihat gak sih? Sekarang lo siapa? Langsung Kak. Lo bisa apa sih? Nggak bisa Kak. Gak bisa. Masa gak bisa apa-apa, ngapain kek, joget kek, main musik kek? Bisa gak? Nyanyi Kak. Ya udah, nyanyi pakai apa? Gitar. Ya udah, cepetan. Ini kalau daripada gue belaga-belaga nyanyi lagu bule, ya nggak? Kenapa nggak gue nyanyi lagu Indonesia, ya kan? Pada saat disuruh nyanyi itu, waktu itu kan lagi ngetop-ngetopnya lagu Stinky itu kan? Itu jujur aja, itu baru gue jereng pertama kali. Gue masih inget banget itu nadanya gue main di C. Tetes air mata basahi pipimu di saat kita akan berpisah. Kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Langsung tepuk tangan. Gue udah kayak Stinky lah waktu itu yang nyanyi. Itu jujur gue dapat perhatian yang luar biasa dari singer-singer perempuan khususnya gitu kan. Tapi kan kita nggak berani suka. Kayak cukup cidaha lah kalau Ungu bilang kan cinta dalam hati aja gitu kan. Karena semuanya bagus, semuanya cantik juga gitu. Jadi nah sementara senior-senior 33 tuh dikuasain sama 33. Yang kedua gue itu kalau gue nggak salah ingat di mana ya? Oh, ini apa namanya? Di Minangkabau, di rumahnya saudaranya teman gue ini kan. Jadi karena gue satu bangku sama teman gue namanya Andre ini, dia tanya lu tinggal di mana? Gue bilang gue tinggal di Bonang Dia, ya kan? Dia bilang udahlah mendingan sama gue deh. Jadi kalau kita berangkat ke kampus bisa sama-sama. Ya gue bilang tapi gue nggak mau numpang. Kalau gue numpang kan ada beban tersendiri lah gitu kan. Ya begitu nyampe sana, ya alhamdulillah artinya memang keluarga dia baik banget gitu kan. Cuma begitu gue naik ke atas karena dibilang oke, di atas ya tempatnya. Gue nggak nyangka gitu loh kalau kamarnya begitu. Jadi kayak kamar burung kita gitu kan. Kayak kamar burung itu berdua, saya sama teman saya di situ berdua, kita di atas gitu kan. Nah jendelanya tuh jendela yang buka-buka gitu kayak jam burung yang keluar itu kan. Jadi kita kalau pagi-pagi kita iseng. Begitu pagi-pagi kita bangun berdua, kita buka jendelanya terus kepala kita keluarin gitu kan. Jadi benar kayak burung gitu. Tapi menyenangkan lah gitu. Di situ gue sempat 1 semester, cuman karena teman gue ini mendadak harus pindah, gue nggak mau sendiri di situ kan. Akhirnya gue juga ikut pindah. Gue pindah ke daerah Manggarai. Jadi persis di depan terminal Manggarai itu ada satu gang ke dalam. Gak jauh dari situ, kurang lebih 20 meter ke dalam. Di sebelah kiri itu ada bahasanya rumah sewa ya. Karena kalau saya bilang rumah kos kayaknya tidak seperti rumah kos gitu. Jadi mungkin seperti ruangan sewa lah gitu kan. Itu menurut saya tempat saya yang paling wow selama di Jakarta. Saking banyaknya tikus, banyak yang nyasar ke kamar gue juga. Tempat saya yang paling wow selama di Jakarta. Kebetulan di situ harga kos-kosannya dia cuman 30 sampai 40 ribu per kamar. Di situ kita tinggal nyampur ya sama banyak-banyak orang juga. Dan kebetulan kondisinya menurut saya memprihatinkan sekali. Saya mau tidak mau harus di situ. Karena untuk mencari 40 ribu aja saya waktu itu kan susah. Bagaimana caranya saya dapat uang 40 ribu untuk bayar kos-kosan ini gitu loh. Karena waktu itu kan saya sudah tidak lagi minta ke orang tua gitu kan. Gimana caranya saya dapat uang 40 ribu ya? Kadang-kadang
saya ajak teman main ke situ ya kan. Ya paling enggak dengan dia tidur di situ, misalnya nemenin kita di situ, dia bisa bantuin bayar juga. Lucu sebenarnya kalau pagi-pagi itu karena semua orang teriak nyalain air. Jadi di situ yang punyanya itu dia udah ada jamnya. Misalnya jam 6 sampai jam setengah 7 air dinyalain. Jadi kalau lu mandi di atas setengah 7, ya lu sama aja nggak mandi berarti. Lu tinggal lu pakai air sisa bak yang dipakai sama teman-teman yang lain kan. Saking banyaknya tikus, banyak yang nyasar ke kamar gue juga. Gue tahu lubangnya dia ada di pojokan kamar gue gitu kan. Nah jadi kadang-kadang dia nongol dari situ, dia keluarnya lewat pintu biasanya gitu. Nah bayangin kalau dia nongol tapi pintunya nggak keluar, pintunya nggak dibuka, artinya kan dia nginep di situ. Buat kita juga sudah jadi pemandangan yang wajar, pemandangan yang biasa-biasa aja gitu. Padahal gue termasuk salah satu orang yang sangat takut sama tikus. Kuliah biasa, kuliah 1 semester, 2 semester aman. Di semester ketiga lah, mulai banyak teman gitu kan, mulai main segala macam. Ya, jujur, di situ saya sudah mulai merasakan ketidaknyamanan gitu loh untuk berkuliah karena mulai lebih banyak nongkrong di studio gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk di semester 4, saya pikir saya nggak perlu lanjut lah di semester 5. Awalnya orang tua nggak tahu kalau saya keluar. Sampai suatu hari ditanya, mana nilai-nilainya gitu kan. Sempat tuh sekali, karena udah 4 semester, saya nggak pernah laporin nilai saya kan. Setelah ditanyain, mana nilainya? Baru saya jujur ke bokap gitu waktu itu. Saya bilang, Pak kayaknya saya nggak usah kuliah lagi deh. Yang pertama bokap cuma tanya kenapa. Ya karena saya pikir kenapa saya kayaknya lebih suka main musik gitu. Ya akhirnya bokap cuma bilang satu, hidupmu adalah hidupmu gitu, jalanmu adalah jalanmu. Kau tidak akan terus nempel sama orang tua, ya kan? Suatu hari nanti kau akan hidup sendiri bersama orang-orang yang kau pilih kan. Jadi ya silakan cari jalanmu sendiri. Sampai suatu hari, gue tinggal di rumah susun Tebet juga. Gue tinggal sama teman gue namanya Devri. Dia yang bantuin gue untuk nyanyi di kafe-kafe segala macem. Sampai akhirnya ada waktu buat nongkrong di studio di daerah Tebet juga. Disitulah pertama kali gue ketemu teman gue namanya Eki, anak-anak ungu pertama kali. Eki dan Maki waktu itu, Richard, terus ada siapa ya waktu itu ya, Gatot. Si Eki lewat, gue lagi nyanyi lagu Kylie waktu itu, lagu-lagu dari daerah gue. Aku tabe aku rapura kami la santo Kylie. Mereka lihat lagu apaan tuh? Oh lagu daerah gue. Lu anak sini juga? Iya. Lu bisa nyanyi? Gak bisa. Nah tuh ternyata ngapain? Ya nyanyi-nyanyi gitu-gitu aja. Gimana sih kita nyanyi? Siapa aja bisa nyanyi kan? Gitu, menurut gua gitu kan. Mau fals mau enggak, namanya juga nyanyi, gitu kan. Ya tapi menurut kita boleh tuh, lu ikut audisi deh gitu. Wah gila ini kayaknya bandnya lebih jauh berpengalaman daripada band gue yang sekarang gitu kan. Karena gue liat, Maki. Ya waktu itu kan umur gue 18 tahun loh waktu itu. Sama Ungu itu. Gue sama Maki aja beda 9 tahun. Wih, ini udah. Bahasa gue waktu itu, wih udah toko-toko nih orang udah tua-tua. Masa iya sih gue bisa ngimbangin mereka kan gak mungkin. Setelah mereka coba, gue juga gak tahu kenapa. Udah lu sama kita aja ya. Waktu itu cukup cepat juga sih. Gue gabung 99. Setahun kita latihan main segala macam, akhirnya keluar lah kompilasi waktu itu tahun 2000. Hari ini artinya merupakan hasil dari perjuangan yang dulu gitu kan. Namun gue tidak pernah melupakan
cerita-cerita masa lalu. Artinya perjuangan-perjuangan gue yang dulu untuk menuju ke hari ini tuh tetap gue jadikan sebuah pelajaran, tetap gue jadikan sebuah gambaran atau cerminan bahwa bagaimana susahnya sampai ada di sini gitu. Artinya gue tidak pernah memandang bahwa kisah gue yang dulu adalah kisah yang tragis atau kisah yang menyedihkan. Tapi gue tetap anggap itu sebuah proses perjalanan yang luar biasa.